Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Siti Febrianti. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan memasuki materi tentang garis dan sudut. Namun di sini kakak hanya akan menjelaskan tentang garis saja. Langsung saja yuk kita ke materinya. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama di sini kita akan mengetahui tentang pengertian garis, kedudukan dua garis, segmen garis, dan contoh soal. Pertama, tentang pengertian garis. Garis dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Seperti ini titik, 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 titik. Yang berjejer terus ya, dan terhubung. Jadi ini tuh saling terhubung, jadi tidak ada jeda. Jadi ya sebuah garis. Jika suatu garis memiliki pangkal tapi tidak berujung, dinamakan sinar garis. Ini sinar garis kan, ini pangkalnya, dan tidak berujung. Tidak ada ujungnya. Oh ya Allah, maaf. Ini tidak ada ujungnya, bisa terus sini. Dinamakan sinar garis. Dan bisa dilambangkan dengan seperti ini. Oke. Selanjutnya, jika suatu garis memiliki pangkal dan ujung, dinamakan ruas garis. Memiliki pangkal dan ujung. Ini pangkalnya, dan ini ujungnya. Maka dinamakan dengan ruas garis. Bisa juga ditulis dengan seperti ini. Oke. Paham ya? Penamaan suatu garis dapat ditulis menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, L, dan sebagainya. Sedangkan penamaan untuk ruas garis dapat dituliskan nama titik penyusunnya. Sekarang kita masuk ke materi kedudukan dua garis. Yang pertama ada dua garis sejajar. Garis A dan B dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak pernah berpotongan di titik manapun meskipun diperpanjang sampai tak berhingga. Ini contohnya. Garis A kita perpanjang terus ke sini, perpanjang terus ke sini, dan garis B kita perpanjang juga. Oke. Mereka tidak bertemu dalam satu titik. Mereka masih tetap sejajar. Maka ini dinamakan garis sejajar. Nah, garis tersebut jika diperpanjang tidak akan saling berpotongan. Kemudian dua garis yang sejajar dinotasikan dengan garis miring 2. Ini bisa dibaca sejajar. Jadi ini A sejajar dengan B. Paham ya? Kedua, ada dua garis berpotongan. Garis A dan B dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Mempunyai satu titik potong atau titik persekutuan. Contohnya seperti ini. Garis A dan garis B saling berpotongan. Berpotongan di titik mana? Di titik ini. Mereka mempunyai satu titik potong, dan ini titik potongnya. Maka disebut dengan garis berpotongan. Yang ketiga ada dua garis berhimpit.
Garis A dan B dikatakan saling berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus pada suatu bidang. Ini contohnya. Garis A dan B berhimpit karena letaknya dalam bidang yang sama. Ini sama letaknya dalam bidang yang sama. Oke, nomor 4 ada dua garis bersilangan. Garis A dan B dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak dalam bidang yang sama dan keduanya tidak sejajar. Contohnya seperti ini. Garis EA bersilangan dengan CD. Garis EA, ini garis EA, bersilangan dengan garis CD. Kedua garis ini tidak terletak dalam bidang yang sama, kan? Kemudian garis HD kita ganti. Kemudian ini garis HD bersilangan dengan garis AB. Kedua garis ini tidak terletak dalam bidang yang sama dan keduanya tidak sejajar. Jika kedua garis ini diperpanjang ke sini, dan ini pun diperpanjang, maka garisnya tidak akan saling bertemu. Atau dengan kata lain, kedua garis tersebut tidak memiliki titik potong. Ini tidak akan bertemu. Karena ini dalam bidang CD, GH, dan garis AB terletak pada bidang AB, EF. Jadi tidak akan saling berpotongan. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan titik potong antara garis M dan N, garis M dan P, garis N dan Q, garis M dan Q. Pasangan garis manakah? Mana sajakah yang saling sejajar, berpotongan, atau bersilangan? Kita jawab. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Maka dari definisi tersebut, kita akan menemukan titik potongnya. Kita akan menemukan titik potongnya. Pertama, garis M dan N. Garis M, ini garis M, ini garis N. Mereka berpotongan di titik P. Berarti garis M dan P, di P. Maka garis M dan N adalah titik P, titik potongnya. Kemudian garis N dan P. Garis M dan garis P. Mereka berpotongan di titik Y. Selanjutnya, garis N dan Q. Garis N dan garis Q berpotongan pada titik W. Selanjutnya garis M dan Q. Garis M dan Q, ini garis M dan ini garis Q. Maka titik potongnya adalah titik Z. Dan pasangan garis yang saling sejajar adalah garis P dan Q. Ini garis P dan Q sejajar. P dan Q sejajar. Pasangan garis saling berpotongan adalah M dan N, M dan P, M dan P, M dan Q,
N dan P, serta N dan Q. Dan tidak ada garis yang bersilangan. Kemudian kita masuk materi baru, yaitu perbandingan segmen garis. Garis dapat dibagi menjadi N bagian yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Perhatikan gambar ini. Ruas garis PQ dan ruas garis QP, ruas garis PQ dan ruas garis QP adalah ruas garis yang sama karena keduanya merupakan himpunan titik-titik yang sama. Sehingga dapat ditulis garis PQ sama dengan garis QP. Jika pada ruas garis PQ kita sisipkan titik O, di sini sisipkan O, maka terdapat dua segmen garis, yaitu PO dan Q, seperti ini. Seperti ini, ada PO dan ada OQ. Jika berlaku PO sama dengan OQ, maka O merupakan titik tengah ruas garis PQ dengan perbandingan 1 berbanding 1, 1 berbanding 1. Dengan demikian, kita telah membagi ruas garis PQ menjadi N bagian sama panjang dengan N sama dengan 2. Dari mana 2? Karena ini perbandingannya 1 dan 1. Kita juga dapat membagi ruas garis PQ dengan perbandingan tertentu, yaitu dengan menyisipkan titik O di antara ruas garis PQ dengan perbandingan PO berbanding OQ sesuai dengan yang kita inginkan atau membaginya menjadi beberapa segmen garis. Selanjutnya, perhatikan beberapa segmen garis berikut. Panjang AB sama dengan 2. Ada 2 satuan. Panjang CD adalah 6 satuan. CD 6 satuan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perbandingan segmen garis AB dan segmen garis CD sama dengan 1 banding 3. Atau ditulis seperti ini, AB berbanding CD sama dengan 1 berbanding 3. Kenapa 3? Karena dihitungnya 2 satuan yang samanya. Ini 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan. Jadi ada 3. Atau bisa disederhanakan, seperti ini kan 2. Ini 2 per ini 6. Maka diperkecil menjadi 1 per 3. Seperti itu. Dapat juga dinyatakan dengan 3AB sama dengan CD. Perbandingan segmen garis AB dan segmen garis EF, AB dan EF sama dengan 1 berbanding 2. 1 berbanding 2. Dapat juga dinyatakan dengan 2AB. 2 kali AB sama dengan EF. Selanjutnya perbandingan segmen garis CG, segmen garis CG dan segmen garis CD sama dengan 1 berbanding 3. 1 berbanding dari sini ke sini adalah 3. Dapat juga dinyatakan dengan 3 CG sama dengan CD. Paham ya? Selanjutnya perbandingan pada segitiga, perbandingan garis pada sebuah segitiga. Oke, di sini ada AD berbanding dengan DB. AD berbanding dengan DB sama dengan AE berbanding dengan EC. Bisa juga AD berbanding dengan AB atau AE berbanding dengan AC. Ada juga BD berbanding dengan
BA sama dengan CE berbanding CA, dan AD dan ada juga AD, ini AD berbanding dengan AB sama dengan AE berbanding dengan AC sama dengan DE berbanding BC. Langsung kita ke contoh soal. Perbandingan ruas garis AB berbanding BC sama dengan 2 berbanding 3. Jika panjang AC sama dengan 20 cm, maka panjang AB adalah, yang pertama kita diketahuinya dulu, yaitu AB berbanding BC sama dengan 2 berbanding 3, AC sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah AB, berarti ini. Kita tanyakan ini. Jawab, AB sama dengan 2. 2 ini adalah nilai perbandingan dari AB. Ini AB. Kemudian dibagi 2 tambah 3. 2 tambah 3 adalah jumlah nilai perbandingan AB dengan BC. Kemudian dikali panjang AC. Kemudian AB sama dengan 2 per 5 dikali 20 cm. Maka AB sama dengan 8 cm. Jadi panjang AB adalah 8 cm. Yang kedua, yaitu perbandingan segmen garis pada sebuah segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AD sama dengan 10 cm, panjang BD sama dengan 5 cm, panjang DE sama dengan 6 cm, dan panjang EC sama dengan 7 cm. Hitunglah panjang BC dan AE. BC kita misalkan dengan X, dan panjang AE kita misalkan dengan Y. Pada gambar segitiga ini, kita melihat ada dua segitiga yang memiliki perbandingan yang sama, yaitu perbandingan segitiga ADE, ini ADE, dan segitiga ABC. ABC. Seperti gambar ini ya. Pada segitiga tersebut akan berlaku perbandingan AB berbanding dengan AD sama dengan BC berbanding dengan DE sama dengan AC berbanding dengan AE. Oke, berarti kan AB berbanding dengan AD, di sini AB berbanding dengan AD, ya, pada ruas yang sama dengan BC berbanding DE,
BC berbanding DE dan sama dengan AC berbanding AE. Maka dengan menggunakan perbandingan segitiga ini, nilai X dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. BC per DE, karena ingin diketahuinya adalah X, dan X itu adalah panjang BC, maka rumusnya BC per DE sama dengan AB per AD. Kenapa enggak dengan AC berbanding AE? Karena kan AC juga belum diketahui panjangnya. Oke. Kemudian kita masukkan nilainya, BC yaitu X, DE sama dengan 6 cm, cm. AB-nya 15 dan AD-nya 10. Dari mana AB 15? Karena ini AB berarti gabungan dari AD dan DB atau BE. Maka 10 tambah 5 jadi 15. Selanjutnya kita kali silang dulu. Jadi 10X sama dengan 10X sama dengan 15 dikali 6. Maka X sama dengan 6 kali 15 cm per 10 cm. Maka nilai X sama dengan 9 cm. Kesimpulannya, panjang BC adalah 9 cm. Paham ya? Kemudian kita ke yang B. Kita mencari Y-nya. Dengan menggunakan perbandingan segitiga yang tadi, maka nilai Y juga dapat dicari dengan persamaan seperti ini. Nah, AB sama dengan AD, AB per AD sama dengan AC per AE. AB per AD sama dengan AC per AE. Karena yang ditanyakan adalah panjang AE. Kita masukkan nilainya. AB sama dengan 15. AD sama dengan 10. AC. Kenapa jadi Y tambah 7? Karena kan AC itu gabungan dari AE dan CE. Jadi Y tambah 7. Kemudian panjang AE itu Y. Kita kali silang menjadi 15Y sama dengan 10Y tambah 70 cm. 15Y kurangi 10Y sama dengan 70 cm. Ini kedua ruasnya dikurangi dengan 10Y. Sehingga 15Y kurangi 10Y sama dengan 5Y sama dengan 70 cm. Maka Y sama dengan 14 cm. Jadi kesimpulannya, panjang AE adalah 14 cm. Sekian materi garis dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh adik-adik semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.